Halo, selamat sore Sobat 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya sore hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semoga juga puasanya lancar-lancar ya. Thank you banget buat kalian yang lagi nonton program Sobat 7 Kepo hari ini. Dan yang nontonnya lewat Instagram, Facebook, atau YouTube. Semoga kalian semua lagi semangat banget buat nunggu buka puasa, atau mungkin buat teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur lagi semangat banget nih buat nunggu waktu sholat tarawih. Nah, hari ini kita bakal ada di program Sobat 7 Kepo yang bakal ngepoin salah satu wanita cantik Indonesia yang pastinya berhijab dan punya pengalaman dan juga punya hobi untuk traveling keliling dunia. Nah, kira-kira siapa sih bintang tamu kita yang bakal kita kepoin hari ini? Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol langsung sama narasumber kita tonton dulu ya video yang satu ini. Upon Tyne, sebuah kota cantik di utara Inggris yang berbatasan dengan Skotlandia ini tak hanya menawarkan keindahan bangunan bersejarah, namun juga menjadi rumah bagi 6% atau 17.600 warganya yang muslim. Lantas bagaimanakah geliat kehidupan muslim di kota yang terbelah oleh sungai Tyne ini? Hari ini saya berjanji bertemu dengan seorang muslimah dari area Fenham, sebuah tempat di Newcastle yang banyak dihuni oleh para pelajar. Namanya Aisyah Abdul Hadi. Aisyah, Assalamualaikum. How are you? Alhamdulillah, how about you? Alhamdulillah, I'm fine but I'm a little bit cold. It's really freezing. Ini adalah Aisyah, seorang muslimah dari Fenham from Newcastle. Oke, nah itu dia tadi Nadila Fitria. Nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita undang Nadila untuk ngobrol di Sobat 7 Kepo. Halo, selamat sore Nadila. Selamat sore, halo semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nat, sekarang kan ini jam 5 sore nih. Udah kelar ya persiapan buka puasa keluarga udah ya? Menjelang sejam lagi kita mau buka ya, insya Allah ya. Jangan sabar ya. Tapi hari ini kabarnya baik-baik ya, sehat-sehat ya? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, nah Sobat 7 ini dia Nadila Fitria yang mungkin kalau kalian udah jadi Sobat 7 setianya Trans 7 dari dulu gitu kan, nggak asing sama Nadila karena dia adalah host dan juga presenter dari program Jazirah Islam Trans 7. Anyway, ngomongin tentang program Jazirah Islam gitu kan, program yang ada di Trans 7. Dulu Nadila ini pernah pergi-pergi kemana aja sih, Nat? Banyak banget ya, jadi alhamdulillah dikasih amanah buat jalanin program Jazirah Islam selama 3 tahun. Terus setiap tahunnya itu pasti berangkat ke 3 sampai 4 negara. Jadi alhamdulillah udah sekitar 9 ya. 9 plus ada beberapa program lain yang juga DLN yang ke luar negeri juga. Sekitar ya 13 negara lah. Selama bekerja di Trans 7, alhamdulillah, terima kasih Trans 7. Sama-sama Nadila, kata Trans 7 gitu nih, kalau Trans 7 bisa ngomong ya. Tapi dari 13 negara, dari 13 negara yang pernah didatangin gitu kan, ada nggak sih negara yang paling, wah seru banget nih negara ini gitu, dan alasannya kenapa, boleh tahu nggak? Banyak banget, alhamdulillah yang aku datengin itu negara-negara yang sangat eksotis, yang yang kalau misalnya kesana tanpa dinas kayak gini itu nggak akan kepikiran. Kayak ke Romania. Oke. Ke Romania tuh aku ke Kastil Transilvania. Siapa sih yang mau jalan-jalan ke sana ya kan, kalau bukan karena tugas gitu. Cuman itu jadi momen banget sih, maksudnya kayak bakal diceritain ke anak-anak nanti, ke teman-teman, ke keluarga gitu. Sedangkan kalau misalnya pergi ke Asia kayak Korea, Jepang itu kan udah destinasi wisata ya. Terus kalau aku tuh alhamdulillah dapetnya ke negara-negara yang bener-bener bukan nggak mungkin ya dalam hidupku nanti nggak akan tahu bakal kesana apa, nggak kepikiran juga, nggak kayak Makedonia, Ukraina, Hungaria, terus tadi Romania udah, tapi yang paling aku suka itu ke Itali sama Inggris. Kalau Itali tuh denger orang-orang yang ngomong itu kayak cantik banget sih bahasanya, kayak nyanyi kan mereka kalau ngomong kan. Terus kalau Inggris karena friendly banget sih, nggak ada yang gangguin. Terus bahasanya semua orang bisa gitu. Oke, nah
Ini kan kita punya dokumentasi juga ketika Nadila ini lagi keliling dunia gitu kan. Ini foto pertama ini waktu kemana nih, Nat? Itu di Abu Dhabi. Itu di Masjid Abu Dhabi. Di Sheikh Zayed, Masjid Sheikh Zayed di Abu Dhabi. Oke, ini kalau kita ngeliat fotonya sih itu kan di situ terik ya. Tapi gimana sih suasana di sana sebenarnya? Terik, panas, nggak ada angin karena kan di sana gersang ya. Oke. Pohon-pohon juga sedikit. Jadi benar-benar ngambil foto juga agak lumayan tricky juga sih karena kan top light banget tuh, nggak ada shade-nya juga. Dan di masjid juga, dan itu tuh sebenarnya banyak pagar-pagarnya karena buat turis tuh nggak boleh sembarangan gitu. Walaupun yang datang juga muslim, cuman karena di situ banyak tour buat open tour buat wisatawan lain, jadi agak-agak di banyak penjagaannya gitu di situ. Nah, kalau foto kedua boleh diceritain nggak? Ini waktu kemana? Itu lagi safari trip. Itu juga di Dubai apa Abu Dhabi ya? Di Dubai deh kalau nggak salah. Jadi di Dubai itu ada berapa kilometer dari Dubai itu ada gurun pasir, tapi dikit. Jadi anehnya itu kalau Emirat Arab itu Dubai, Abu Dhabi gersang, terik, tapi nggak punya gurun pasir tinggi kayak gurun Sahara gitu, nggak ada. Jadi kering-kering kerontang gitu, ada daun-daunnya dikit lah. Ini ketika datang ke negara-negara ibaratnya dengan suasana dan juga dengan cuaca iklim yang ekstrim bisa dibilang kan kayak gitu ya. Ada persiapan nggak sih, persiapan khusus dari Nadila waktu itu? Waktu itu aku paling nyiapin, karena aku riset sebelum berangkat itu pasti riset nyampe sana tuh berapa suhunya. Karena kan nanti bakal harus siapin wardrobe juga buat syuting, terus ketemu narsum gimana, terus ngedirect narsum buat nanti mau syuting segala macam kan harus riset dulu pastinya. Nah itu aku jadi tahu sedinginnya, kalau dingin itu berapa paling dingin, kalau panas seberapa terik, jadi pas gitu untuk nyesuaiin baju sama obat-obatan yang paling penting. Tapi kalau aku sih alhamdulillah karena jarang sakit, orangnya paling kalau sakit ya flu, pusing, ya pencernaan gitu-gitu aja sih. Jadi bawanya ya obat-obat yang masih bisa beli di drugstore lah. Jadi ya alhamdulillah gampang. Nah, gitu. Tadi kan sempat di-mention juga kalau Nadila ini ngebawain program Jazirah Islamiyah Trans 7 selama 3 tahun. Itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? 2013, terus 2014, terus 2018. Berarti terakhir 2018 dan sekarang berarti udah nggak aktif lagi jadi 2017. Jadi 2013, 14 sama 2017. 14 sama 17. Nah, berarti sekarang udah nggak aktif lagi dong buat jadi reporternya program kita. Tapi amin, kalau dibutuhkan aku siap kok. Kan namanya juga programnya Sobat 7 Kepo nih yang sekarang kita lagi obrolin nih. Kita kepengen kepo nih. Kenapa sih kok Nadila udah berhenti lagi jadi reporter, dan gimana sih perasaannya, sedih nggak sih? Jadi kemarin itu karena ini agak cerita pribadi, nggak apa-apa nih ya? It's okay. Ya namanya juga kepo ya. Yoi. Jadi aku dulu sama suami LDR 4 tahunan. Terus kemudian kita balik bersama nih. Setelah bersatu, dia mulai merasakan ditinggal istri tiap DLK 2 minggu itu lumayan mengganggu kehidupan rumah tangga ya gitu. Maksudnya dicariin terus setelah DLK tiap 2 minggu atau sebulan DLK, terus pulang-pulang juga harus sibuk editing di kantor kan sampai malam. Ya maksudnya kok lebih Bang Toyib daripada suaminya ya gitu. Dan itu juga, selain itu juga kita emang rencana pengen punya anak kedua sih. Jadi untuk membantu program hamil juga dan biar happy juga sama suami. Jadi ya udah aku memutuskan untuk cabut dulu deh. Gitu. Alhamdulillah 2 tahun kemudian hamil. Alhamdulillah. Gitu. Dan sekarang usia babynya udah hampir 1 tahun ya? 9 Berapa bulan? 10 bulan. 10 bulan. Alhamdulillah. Nah, berarti setelah udah nggak jadi reporter lagi, kesibukan Nadila tuh sekarang aktivitasnya ngapain aja? Seperti biasa di rumah, karena ya lagi pandemi gini, lebih banyak di rumah juga kan. Biasanya banyak datang ke event, launching buat bikin konten gitu. Terus karena sekarang ada bayi, jadi ya sibuk urus anak-anak. Terus anak pertama juga lagi kelas 1 SD baru masuk, jadi ngurusin WFH-nya dan berusaha waras lah, karena ternyata banyak sekali mama-mama atau ibu-ibu yang agak-agak lumayan stres ya menghadapi anak-anaknya WFH di rumah. Iya sih, benar. WFH,
school from School home, from SFH. home, bener, karena Gitu. ya itulah tantangan tersendiri ya mungkin buat orang tua yang punya anak-anak kecil di masa pandemi betul. seperti Cuman ya sekarang maksudnya ini. jadi momen banget sih kayak generasi kita yang ngerasain pandemi gini kan, terus yang anak-anak kelas 1 baru masuk sekolah, akhirnya harus sekolah dari online ya, lumayan lah nanti jadi cerita banget pasti. Pasti sih. Dan selain sibuk dengan keluarga gitu kan, sekarang juga aku lihat di Instagram juga Nadila aktif banget nih ya. Ibaratnya kalau kata orang-orang sekarang tuh jadi selebgram kayak gitu. Ada nggak sih tanggapan tentang istilah selebgram yang Nadila sekarang gelutin juga gitu? Apa ya? Ya semua juga kalau misalnya viral dipanggilnya seleb ya, cuman karena tempatnya di Instagram aja jadi ada gramnya. Ntar kalau misalnya aku hitsnya di Twitter jadi seleb tweet gitu. Iya Cuman sih. ya senang aja sih bisa sharing sesuatu yang bermanfaat buat orang yang emang kepake di kehidupan aku gitu. Jadi mungkin bisa membantu orang-orang juga, tapi senang juga bisa bikin konten-konten kayak apa ya? Biar nggak hilang aja sih kemampuanku di TV, tetap bikin video, tetap bikin naskah, tetap PO gitu. Jadi sebenarnya sih pergelutan di Instagram itu perpanjangan tangan, Ciela ini bahasnya berat banget ya. Keren Perpanjangan sih. tangan dari resign-nya dari Trans7 gitu. Jadi biar nggak hilang ilmunya. Oke, jadi tetap produktif lah ya, tetap produktif, tetap ibaratnya betul. mungkin dunia broadcast dan juga sebagai reporter bisa dibilang sebagai passionnya Nadila juga ya, jadi ngejalaninnya nggak terpaksa kayak gitu. Nah, Iya, benar. kita akan ajak Nadila flashback ke zaman-zaman waktu masih jadi reporter nih. Apa sih hal-hal yang paling dirinduin waktu masih syuting as a reporter? Aduh, kangen banget sih. Capeknya sih kangen sih, capeknya kangen. Semuanya dari mulai siap-siap, riset, mau pitching, terus naskahan 15 lembar yang akhirnya diedit jadi 10 lembar, terus cek editing, milih-milih videonya, terus ketemu banyak orang, bisa pergi ke berbagai tempat di dunia, di Indonesia dan di luar negeri. Yang paling senang sih ketemu banyak orang sih, itu yang membuat membentuk diri jadi lebih open minded gitu. Jadi nggak yang dikit-dikit heboh, dikit-dikit salah gitu loh. Jadi ya melihat sesuatu yang aneh itu yang nggak aneh, biasa aja gitu. Oke. Senang sih Dan semuanya. kalau misalnya kita ngomongin tentang reporter nih dan juga program Jazirah Islam yang waktu itu sempat ada di Trans7, itu kan tayangnya sekitar setengah jam ya kayak? Iya. Setengah jam. Mungkin Sobat 7 yang kepo juga pengen tahu nih, untuk tayang di TV selama setengah jam, proses persiapan dan juga sampai pasca syutingnya itu berapa lama sih Kak? Oke. Jadi satu episode itu kalau syuting sekitar 3-4 hari. Itu tergantung cuaca sama ketersediaan narasumbernya, dia on time atau enggak, atau molor atau enggak. Cuman yang paling ini kan cuaca ya sama jarak gitu. 3-4 hari, terus naskahan sehari, terus di editing satu episode itu bisa ya 1 hari bisa sih. Jadi sebenarnya 6 harian lah, 6 hari untuk bisa tayang. Wah, itu dia nih. Jadi mungkin buat Sobat Uji yang belum tahu gitu kan, karena ngerasanya mungkin syuting-syuting doang gitu. Padahal di balik itu semua Iya, ada Sobat Kepo, jangan suka minta tambah durasi ya. Tolong deh, setengah jam aja syutingnya 4 hari. 1 jam bisa syuting seminggu, gimana ceritanya? Aduh, itu suara hati seorang reporter ya, yang kita berhasil kita ungkap nih di Sobat 7 Kepo. Oke, kita bakal tunjukin lagi foto-fotonya Nadila waktu jalan-jalan. Pokoknya sekarang bahasnya jalan-jalan semuanya. Oke, foto yang ini nih, Nat. Ini waktu... Itu lagi di Tower Bridge di London. Oke. Waktu itu tahun berapa, masih ingat nggak? Tower Bridge itu 2017. 2017. Di Nah, kalau London. ini? Terus ini di Hungaria, ini di Hero Square. Oke. Ini alun-alunnya gitulah, Monasnya Hungaria lah ini. Monasnya Hungaria ya? Budapest. Iya, Iya, di Budapest. Di Budapest. Dan kalau ini? Ini Gurun Sahara di Maroko. Gurun Sahara. Ini buat nyampe gurun ini dari ibu kota Maroko perlu 13 jam. Jauh, Bo. 13 jam dari ibu kotanya Maroko. Naik bus. Terus dari pinggiran
gurun ke tengah-tengah gurun gini 4 jam naik onta. Wah, kasihan ontanya. Tapi Terus udah syuting 4 jam bolak-balik 8 jam, syuting yang tayang bagian naik ontanya cuman ya paling 3 menit. 3 menit Sobat 7, bayangin ya perjuangannya. Waduh, kayaknya kalau Itulah. ontanya bisa ngomong juga dia akan ngomong, wah kebangetan nih Trans 7 nih nayangin cuma 3 menit gitu kali ya. Karena dia mungkin hausnya Iya. udah kerasa Belum untanya banget. disuruh bolak-balik maju mundur kan, biasa ngambil gambar, ya naik dulu ya, maju dulu ya, mundur lagi, ulang lagi ya gitu. Wah, oke. Itulah di balik tayangan TV ada banyak orang dan juga Iya. banyak apa ya mungkin hewan juga kalau emang melibatkan hewan yang terlibat. Nah kalau ini, Iya. Itu di Grand Growth Market di apa namanya Belgia. oke di Belgia ya. Waktu itu lagi ngebahas tentang apanya nih di Belgia? Belgia itu aku ketemu sama satu anggota DPR, anggota legislatif, Ya. satu-satunya yang Muslim dan berjilbab Oh, I see. gitu. Oke, Dia berkantor di dekat situ. Dia itu kan Grong Palace. Nah, dekat-dekat situ tuh ada kantor legislatifnya gitu. Jadi aku ikut rapat-rapat gitu deh, rapat legislatif sama narsumnya. Oke. Nah, terus waktu jadi reporter nih kan juga sempat ke luar negeri dan banyak gitu ya. Apa sih hal-hal yang paling sulit atau mungkin tantangan-tantangan yang sering Nadila hadapi ketika bertugas sebagai reporter? Kadang, nah uniknya nih ya, kan aku datang ke negeri-negeri yang mayoritas non-muslim. Ya. Itu alhamdulillah gampang. Kayak negara-negara Eropa Timur gitu, mereka sangat open dengan sahabat-sahabat muslim, saudara muslim dari negara lain, apalagi Indonesia kan, karena mereka menganggap Indonesia itu wah negara muslim nomor 1 gitu. Nah ternyata kesulitannya malah ketika datang ke negara yang mayoritas muslim kayak ke Emirat Arab, ke Oman gitu, ke Dubai. Justru sangat sulit mendapatkan profil muslim yang dibolehin di syuting gitu, apalagi perempuan. Jadi tuh mereka minta izinnya sama orang tua. Kalau yang udah bersuami minta izin sama suami, kalau yang belum minta izin sama ayahnya. Kalau nggak dibolehin nggak akan boleh sama sekali gitu. Oke. Malah di situ susah aja aku nemuin susahnya malah pas di negara muslim. Oke. Pas di negara mayoritas non muslim malah ya banyak banget nemunya, dan mereka tuh seneng banget karena kangen kali ya kan ketemu muslimnya dikit di negara itu, jadi ketemu muslim lain tuh seneng banget. Nah, Nadila, tadi kan udah sempat keliling dunia dan pastinya waktu ngebawain program Jazirah Islam ini kan pakai hijab nih. Nah, gimana sih tanggapan warga sekitar negara tersebut gitu? Karena kan mungkin kalau kita ngomongin tentang baju dan berhijab, mungkin masih belum begitu familiar nih di negara mereka. Nah, pas 2014 itu uniknya aku datang ke negara-negara Eropa Timur waktu itu, Ya. Ukraina, Hungaria, Rumania. Itu ngelihat aku tuh kayak ya cuma ngelihat dari atas sampai bawah gitu, cuma nggak ada yang Oke. berani komen atau kayak berkata kasar gitu, nggak ada. Tapi justru anehnya malah kameramen aku kan kebetulan emang kulitnya agak, karena dia sering liputan ke hutan, waktu itu dia anak bolang. Oke. Dia sering liputan di hutan, jadi panas banget, gosong, jadi hitam banget. Itu ampe kan kita ditemenin sama orang KBRI. Orang KBRI-nya diomongin sama orang lokal, kamu ngapain jalan sama itu orang hitam itu gitu. Jadi bukan aku yang dikomenin, malah kameramennya. Aku ngakak I banget. see. Karena mungkin warna kulitnya beda ya. Aku malah sabar ke kameramen aku, Kang maaf sabar ya Kang, coba nanti pulang-pulang pakai lotion lagi supaya lebih putih. Wah, mereka nggak tahu aja habis liputan bolang Gitu sih. masuk ke hutan gitu ya. Waduh. Justru malah ke jilbabnya alhamdulillah sampai aku beberapa kali berangkat nggak ada sama sekali sih keanehan atau apa diskriminasi gitu nggak ada. Oke, berarti bisa dibilang mereka terbuka lah ya terhadap adanya perbedaan kayak gitu ya, Nadila ya. Iya, terbuka, dan kitanya juga jangan kayak orang linglung aneh sendiri gitu loh ya, kita juga bersikap wajar dan sopan juga, kalau ya menjunjung kayak di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung ya kan. Oke. Jadi ya kita harus sesuai sama adat mereka juga, jangan yang kurang ajar juga. Biasanya tuh yang mungkin ya yang dapat diskriminasi itu ya mungkin dia nggak berbaur sama masyarakat setempat gitu. Tapi kalau misalnya kita sopan, mereka tahu oh ini ada orang dari Indonesia, ramah, itu biasanya sih nggak ada apa-apa.
nggak dipermasalahkan lah ya. Yang penting kita bisa membaur Iya, dan juga betul. menyesuaikan keadaan di sana. Oke, terus ada nggak sih rencana buat balik lagi nih Nat sebagai seorang reporter? Pengen banget sih, kangen banget. Semoga nanti kalau misalnya masih rezeki waktunya sama apa programnya, mungkin bisa balik lagi insya Allah. Oke, semoga nanti mungkin si kecil anak keduanya juga udah gede sedikit kali ya, biar bisa Iya, ditinggal. jadi mulai bisa mandiri di rumah sendiri ya maksudnya. Waduh, oke. Nah, terakhir Nat, ada nggak sih tips buat Sobat 7 yang kepengen traveling ke luar negeri? Tips milih waktunya, atau mungkin tips yang harus mereka lakukan? Apalagi sekarang kan sebenarnya masih pandemi juga nih. Ada nggak sih dari seorang Iya. Nadila Fitria? Kalau misal nanti pandemi udah usai dan kita bisa bebas traveling lagi, ini tips dari aku dan banyak banget yang suka nanya sama aku ya di Instagram, di DM gitu nanya, Kak tips biar bisa jalan-jalan, karena terakhir aku jalan-jalan itu sama keluarga ke Jepang. Itu happy banget. Aku dari awal riset sendiri dari rumah, bikin itinerary. Jadi tahu pas kesana tuh mau kemana, walaupun pergi nggak pakai tour ya. Kita cari tempat sendiri, bikin waktu sendiri, schedule sendiri. Yang paling penting sih riset cuaca, riset waktu mau kemana aja, terus transportasi di sana gimana, naik apa. Kalaupun naik kereta, misalnya kereta subway bawah tanah gitu, cek jalurnya. Karena kalau naik taksi atau pesen mobil itu pasti budgetnya akan lebih besar gitu. Jadi kalau misalnya mau backpacking gitu pasti harus riset, nabung, bawa uangnya. Terus kalau tuker duit dolar, jangan bawa rupiah ke sana, kalau bisa bawanya dolar di sana. Kalau misalnya bawa rupiah di negara tujuan, konversinya 2 kali, jadi rupiah ke dolar dulu atau rupiah ke euro dulu, baru ke mata uang asli, mata uang tujuan gitu. Itu sih tips dari aku, sama jangan lupa bawa obat-obatan. Oke, itulah tips dari Nadila Fitria, apalagi sekarang ibaratnya masih pandemi ya, jadi kita sendirilah yang lebih aware sama kondisi kesehatan kita juga ya Nat ya. Iya betul. Oke, anyway, thank you Nat udah ngeluangin waktunya buat kita kepoin di Sobat 7 Kepo. Sehat-sehat terus dan kita tunggu nih. Thank you udah ngundang aku karya-karya. ya. Thank you. Semangat Ramadannya. Semangat Ramadan, semangat puasa. Dadah. Dadah. Nah, itu dia tadi Sobat 7 keseruan kita kepoin Nadila Fitria. Dan pastinya yang namanya berlibur juga traveling gitu kan, apalagi di saat pandemi harus butuh persiapan yang lebih ekstra dan kita juga harus lebih ngerti sama kondisi tubuh kita sendiri. Anyway, thank you banget buat Sobat 7 yang udah ikutan gabung di program digital Sobat 7 Kepo yang tayang secara multi-platform di Instagram, Facebook, dan juga YouTube-nya Official Trans 7. Kita bakal balik lagi minggu depan di hari dan juga di jam yang sama. Dan buat closing, kita ucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.